Halo, selamat malam teman-teman. Eh, ini saya bersama Agilnya Makansa. Warnanya nggak gitu kelihatannya di sini ya. Kameranya dari HP-nya kurang bagus. Maklum, HP-nya HP murah. Oke, kita balik lagi ngebahas tentang tanaman hias yuk. Malam kali ini saya mau bahas tentang cara tumbuh. Tapi satu bagian dulu ya, yaitu tentang suhu udara dan terik matahari. Nanti akan ada panjang bagian-bagian yang lain tentang syarat tumbuh. Jadi kalau syarat tumbuh-tumbuhan kita akan buat berseri. Nah, nanti juga saya mau bahas tentang penyakit tanaman. Terkait tuh masalah mekanisme bagaimana jamur masuk ke dalam tanaman. Juga ada hubungannya dengan suhu udara dan panas matahari. Nah, ngomong-ngomong tentang syarat tumbuh, apa sih namanya syarat tumbuh tanaman? Syarat tumbuh tanaman itu adalah syarat lingkungan yang dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang sesuai karakter fisiologisnya, mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ngomong-ngomong, tadi saya ngomong 2 kali. Ada 2 istilah, tumbuhan dan tanaman. Bedanya apa? Bedanya, tumbuhan itu tumbuh dengan sendirinya. Tanaman itu ditanam oleh manusia. Jadi kalau dalam ilmu fisiologi tumbuhan, bukan fisiologi tanaman namanya, tapi fisiologi tumbuhan. Dan ilmu tentang ekologi tanaman, beda ya, ada fisiologi tumbuhan, ekologi tanaman. Kita mempelajari tentang syarat tumbuhan yang tentunya itu terkait dengan fisiologis atau semua reaksi biokimia yang ada di dalam tubuh si tumbuhan. Nah, syarat tumbuh itu semua hal yang bersifat eksternal atau lingkungan yang menjadi syarat bagi si tanaman yang kita tanam untuk tumbuh dengan optimal. Ada terkait ke faktor udara, yaitu suhu udara, kelembaban udara. Ada yang memasukkan juga kecepatan angin di situ. Kemudian suhu, kelembaban, kalau udara itu ya, suhu sama kelembaban. Kemudian kalau matahari, terkait dengan matahari ada 2. Yang pertama intensitas sinar matahari, seberapa terik ya, dan seberapa teduh. Kemudian panjang hari, bisa normal, bukan normal, maksudnya seperti di tropis yang panjang harinya berkisar 11,5 sampai 12,5 jam terang ya, dari mulai pagi hingga terbenam. Atau di subtropis yang kadang-kadang terangnya cuma 6 jam sehari ketika lagi musim dingin, atau malah terangnya bisa sampai 18 jam ketika lagi musim panas. Itu sudah tadi suhu udara ya, yaitu suhu dan kelembaban. Kemudian matahari, yaitu intensitas dan panjang hari. Nah, ada lagi yang lain, yaitu tentang tanah. Apakah dia hidupnya pada tanah yang berair, tanah yang kering, tanah yang masam, tanah yang basah atau alkali, tanah berpasir. Kemudian hidupnya di tepian sungai, di pinggir laut, ada banyak ya. Dan itu terkait semua dengan macam-macam karakter dari masing-masing tanaman. Nah, kita sekarang bahas tentang suhu udara dan intensitas cahaya matahari. Karena ini yang paling banyak terjadi kesalahpahaman ketika orang nanya, tanaman ini tahan panas apa enggak sih gitu ya. Saya mau cerita sedikit. Suatu ketika saya pernah lagi jalan-jalan nih di pameran lapangan banteng, pameran flora lapangan banteng.
Terus saya ketemu dengan ketika saya jalan lah ya, saya melihat ada penjual tanaman hias dari dataran tinggi, tanaman berbunga. Yang dia jual itu ada Alstroemeria, Eustoma grandiflorum tuh, sebentar kalau saya lupa, Lisianthus, ada Anthurium andreanum, kemudian mawar ya, bunga lili juga dia jual di situ, daylily, atau hemerocalis, kaffir lily, banyak banget tanaman-tanaman dataran tinggi yang dia jual di situ. Suatu ketika saya lagi lewat dan saya sempat ngelihat ada ibu-ibu nanya dan nunjuk ke Alstroemeria. Memang cantik bunga itu ya, si Peruvian lily ini. Si ibu nanya, "Mang, ini bisa nggak hidup di Jakarta yang panas?" Si Mangnya bilang, "Wah, di tempat saya dijemur, Bu." Gitu. Itu jawabannya nggak salah. Memang betul. Kalau kita main ke Cipanas atau main ke Lembang, di sana orang nanam Alstroemeria itu dijemur. Nah, cuman pertanyaannya dan jawabannya ternyata tidak nyambung. Buat sebagian orang yang tidak bisa memahami bahwa panas dan terik itu berbeda, itu mungkin akan berpikir, oh di sana aja dijemur bisa, maka di Jakarta yang panas pasti bisa. Ya, padahal enggak gitu. Nah, terkait antara panas sama terik, panas itu adalah interpretasi dari suhu udara, ya, dan itu derajat panas masing-masing tempat berbeda-beda. Kemudian biasanya panas berkaitan sama kelembaban udara. Makin tinggi kelembaban udaranya, makin tinggi suhunya, makin panas yang kita rasakan. Seperti halnya misalkan kita dalam dapur, ada 5 kompor, lagi masak air, dan pintu dapurnya tertutup. Kita kan nggak kena terik matahari tuh, ya di situ. Tapi kerasa gerah luar biasa ya. Nah, panas yang diakibatkan oleh kelembaban yang tinggi disebut dengan bahang kalau dalam bahasa pertanian, atau kalau kita nyebutnya gerah ya. Itu akibat dari kelembaban yang tinggi. Kenapa kelembaban tinggi bisa menyebabkan panas? Karena air adalah penghantar panas yang baik. Ketika kelembaban tinggi, maka partikel air di udara sangat banyak dan transportasi atau perpindahan panas di udara menjadi sangat cepat, menjadi sangat-sangat sering terjadi sehingga mengakibatkan kita kegerahan. Nah, itu korelasinya antara suhu sama kelembaban udara. Lah terus bedanya apa antara panas sama terik? Gitu. Terik adalah interpretasi dari atau perwakilan dari kuatnya sinar matahari. Kalau kita misalkan jalan-jalan ke pegunungan, misalkan main ke Dieng atau main ke Bromo atau ke Kawah Ratu siang-siang di sana, walaupun dingin, udara itu dingin, tapi terik ya. Kalau kita memakai baju tangan pendek 3 hari di sana, pasti kulit kita akan gosong. Begitupun yang pernah saya alami ketika saya tinggal di Timur Tengah, di Qatar, ketika musim dingin dan saya dengan teman-teman terlalu asik dengan suhu siang yang hanya 16 derajat Celcius, kita hanya pakai kaos tangan pendek berhari-hari. Nggak lama nyadar begitu pulang, kebetulan kan kami kerja di lapangan ya, kulit belang semua. Ternyata tanpa sadar kulit kami terbakar matahari. Nah, itu 2 hal yang berbeda antara panas dan terik ya. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi panas adalah representasi atau perwakilan dari suhu udara yang tinggi, sementara terik adalah paparan cahaya matahari. Nah, hubungan antara panas dan terik ini, kita membagi tanaman menjadi 4 kuadran. Ada tanaman yang tahan panas dan tahan terik. Ada tanaman yang tahan panas tapi nggak tahan terik. Ada tanaman yang tahan terik tapi nggak tahan panas. Ada tanaman yang tidak tahan keduanya, nggak tahan panas dan nggak tahan terik. Contohnya apa? Tanaman yang tahan panas dan tahan terik. Rumput gajah, rumput golf, semua pepohonan yang kita temukan di taman-taman kota, ya,
Itu adalah tanaman-tanaman yang tahan panas dan tahan terik. Kalau tanaman hias apa? Ada banyak soka diantaranya. Bunga soka itu tahan panas dan tahan terik. Lantana tahan panas dan tahan terik. Anggrek ada nggak yang tahan panas tahan terik? Ada. Dendrobium crumenatum misalkan, si anggrek merpati, dia tahan panas, tahan udara tinggi, suhu udara tinggi, dan dia tahan juga dengan paparan cahaya matahari langsung. Banyak anggrek yang juga seperti ini. Kemudian mawar termasuk yang dia tahan panas dan tahan terik. Tetapi kalau mawar tergantung varietas. Ada beberapa varietas yang tidak tahan panas, ya, walaupun tahan terik. Melati tahan panas dan tahan terik. Kemuning, ya, hampir semua keluarga jeruk adalah yang tahan panas dan tahan terik. Kecuali jeruk-jeruk yang berasal dari oriental, atau misalkan dari Jepang, asli dari sana, dari Cina atau dari Spanyol, itu bukannya nggak tahan panas, tapi nanti terkait sama fisiologi tumbuhan, ya. Kalau terlalu panas maka dia tidak bisa menjadi kuning buahnya ketika matang, gitu. Ini terkait dengan fisiologi tumbuhan. Nah, tapi tetap bisa tumbuh, tanamannya tetap bisa tumbuh, tetap bisa tumbuh dan berkembang meskipun suhunya panas dan kena cahaya matahari terik. Itu ya contoh tanaman yang tahan panas dan tahan terik. Lalu yang kedua, ada tanaman yang tahan panas tapi nggak tahan terik. Panas tahan dia. Dalam greenhouse saya ini, ketika siang hari itu suhu udara bisa mencapai 36 derajat Celcius, tapi nggak terik. Ada paranet, ya, ada paranet. Di atasnya juga ada asbes, ada ada kanopi yang melindungi dari cahaya matahari langsung. Panas di sini dan sangat lembab, karena memang itu yang dibutuhkan oleh Aglonema untuk tumbuh. Aglonema, Philodendron, Dieffenbachia, hampir semua Araceae yang tumbuh di hutan-hutan dataran rendah adalah tanaman-tanaman yang tahan panas tapi tidak tahan terik. Kalau kita bawa Aglonema keluar, kita jemur, dia akan rusak. Pertumbuhannya akan terganggu. Daunnya akan mengecil, bahkan terbakar, boleh jadi lama-lama akan mati, ya. Beberapa ada sih yang kuat, beberapa ada yang kuat tapi rusak, ya. Daunnya akan hancur, warnanya akan pucat, dan dia akan tegak-tegak daunnya ke atas. Dieffenbachia juga demikian. Beberapa tanaman keluarga Araceae seperti Alocasia, Sente, Alocasia macrorhiza, keladi, itu malah senang dengan terik, ya. Jadi nggak bisa kemudian dibilang bahwa karena Aglonema sama Philodendron keluarga Araceae maka semua Araceae tahan panas dan tidak tahan terik. Enggak. Setiap spesies, bahkan kadang sampai pada level varietas, itu punya karakter yang bisa berbeda-beda. Tadi Alocasia misalkan, Alocasia macrorhiza, itu dia tahan teduh, maksudnya tahan nggak kena matahari langsung, tapi juga tahan kalau dijemur. Hanya akan terjadi perbedaan morfologi. Ketika dijemur, dia daunnya akan tegak-tegak, ya, seperti gunungan wayang. Kalau dia teduh, dia akan daunnya melebar ke samping, gitu. Nah, itu perbedaan fisiologis yang terjadi, gitu. Nah, contoh yang tadi saya sebutkan adalah tanaman-tanaman yang tahan panas tapi nggak tahan terik. Lalu ada tanaman yang tahan terik tapi nggak tahan panas. Lagi bingung, kok bisa? Terik kuat tapi panas nggak kuat, gitu kan? Nah, kalau pernah jalan-jalan tadi, ya, ke pegunungan, ke Lembang misalkan, atau ke Ciwidey, atau ke Puncak, kita main ke kebun stroberi. Dijemur nggak stroberinya? Dijemur, kena paparan cahaya matahari langsung. Terik kuat nggak deh? Kuat. Panas? Enggak. Kita bawa ke Jakarta, bahkan teduh sekalipun, dia bisa rusak, ya. Kalaupun keluar bunganya jarang sekali jadi buah, karena biasanya si polen dan antar tuh tepung sari. Benang sari, antar tuh benang sari, polen tuh tepung sarinya, itu akan rusak karena suhu udara yang tinggi, bukan karena cahaya matahari, tapi karena suhu udara yang tinggi, gitu. Nah, jadi tuh jenis-jenis tanaman, termasuk diantaranya ada fuchsia, ada lili, ada beberapa jenis mawar, dahlia, terus kemudian hemerocalis atau daylily, alstroemeria, hyacinth, lalu kemudian lisianthus, ya. Itu tanaman-tanaman yang mereka tahan terik tapi nggak tahan panas, ya. Termasuk krisan juga begitu.
Di dataran tinggi dia tahan terik ya, tapi dia kurang tahan dengan panas. Beberapa jenis krisan ada yang tahan panas, tapi biasanya berbunganya nggak akan secantik kalau di dataran tinggi. Gerbera juga demikian. Beberapa gerbera ada yang tahan panas dan tahan terik. Beberapa ada yang hanya tahan terik tapi nggak tahan panas. Oke, lalu yang terakhir tanaman yang tidak tahan terik dan tidak tahan panas. Nah ini kebanyakan yang hidup di pegunungan, dalam hutan, di dataran tinggi. Kalau kita ketemu anggrek kayak Phalaenopsis javanica misalkan, atau Paphiopedilum yang ada di dataran-dataran tinggi, di ketinggian di atas 1000 meter atau di 2000 meter ya, atau misalkan seperti kantong semar tuh Nepenthes hamata misalkan di ketinggian 2500-an meter gitu kan, itu bahkan dibawa ke dataran menengah pun bisa mati ya, saking mereka sangat sensitif pada perubahan suhu udara. Bukan pada kalau tadi ya, orang salah berpikir tentang masalah panas dan terik tadi. Jadi dipikirnya wah masih cukup dingin nih, dibawa dari ketinggian 2500 meter misalkan turun ke 1000 meter. Nah buat si tanaman sudah berubah jauh itu, sudah berubah jauh rentang suhunya gitu. Nah oke, jadi itu dulu yang saya bahas ya, tentang pembagian kuadran tanaman terkait sama panas dan terkait dengan sinar matahari. Jadi jangan keliru lagi membedakan antara panas dan terik. Yang jelas ada 4 tadi ya. Tanaman ada yang tahan panas dan tahan terik, ada yang tahan panas tapi tidak tahan terik, ada yang tahan terik tapi nggak tahan panas, ada yang tidak tahan keduanya, tidak tahan terik dan tidak tahan panas. Oke, sampai di situ dulu ya. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti nggak inget ya. Nanti kita akan bahas lagi tema berikutnya pada video yang akan datang. Terima kasih.